Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Septiana Wulandari dengan NPM 236100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari manajemen keuangan lanjutan. Oke, yang pertama, manajemen keuangan lanjutan adalah bidang studi yang meliputi berbagai aspek keuangan perusahaan seperti penilaian obligasi, analisis keputusan investasi, dan manajemen keuangan internasional. Ada beberapa aspek manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama ada penilaian obligasi, kemudian resiko dan tingkat pengembalian, analisis keputusan investasi, penganggaran modal, biaya modal, leverage, kebijakan dividen, merger dan akuisisi, dan yang terakhir ada financial distress atau prediksi kebangkrutan. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola dana untuk perusahaan, organisasi, atau individu. Manajemen keuangan dapat dilakukan secara taktis dan strategis. Yang pertama, manajemen keuangan yang menggunakan taktis. Manajemen ini berfokus pada operasional harian seperti pengelolaan arus kas dan pembayaran, memastikan supaya kebutuhan finansial mendesak terpenuhi tanpa hambatan. Kemudian manajemen keuangan strategis. Manajemen ini lebih merencanakan masa depan seperti pengembalian keputusan untuk investasi jangka panjang dan inisiatif pertumbuhan. Manajemen keuangan penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan bertahan saat badai ekonomi dan meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama ada pengawasan keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Manajemen keuangan memainkan peran kritis dalam merencanakan kebutuhan finansial masa depan perusahaan, termasuk pengalokasian anggaran untuk proyek dan operasi sehari-hari. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. Fungsi ini melibatkan pengalokasian sumber daya keuangan yang efisien ke dalam berbagai divisi atau proyek dalam perusahaan, memastikan supaya setiap unit mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Yang keempat ada pengambilan dan analisis keputusan. Dalam fungsi ini, manajemen keuangan menggunakan data finansial untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kelima ada pengendalian risiko. Ini berguna supaya manajemen keuangan bisa mengidentifikasi dan menilai potensi risiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dan risiko tersebut. Dan yang terakhir, optimasi keuntungan. Fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang paling menguntungkan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sehingga memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan lanjutan. Ada beberapa tujuan yang ingin saya sebutkan di sini. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Kemudian, yang kedua ada melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Yang kelima atau yang terakhir, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini tentu dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Dalam manajemen keuangan, ada beberapa tema yang sering dibahas, yaitu
meliputi yang pertama ada analisis laporan keuangan. Biasanya membahas mengenai cara menganalisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan termasuk rasio keuangan dan proyeksi kinerja masa depan. Kemudian yang kedua, manajemen risiko keuangan. Ini mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang mempengaruhi keuangan perusahaan seperti risiko pasar, kredit, dan operasional. Yang ketiga ada keputusan pembiayaan. Strategi dalam menentukan sumber pembiayaan yang tepat, baik melalui ekuitas, utang, atau instrumen keuangan lainnya. Yang keempat ada keputusan investasi. Ini biasanya menganalisis dan memutuskan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan, termasuk dalam memilih antara berbagai proyek investasi atau instrumen keuangan. Yang kelima ada penganggaran modal. Teknik-teknik untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi jangka panjang seperti NPF, IRR, dan payback period. Yang keenam ada manajemen kas dan likuiditas. Strategi untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan kas untuk operasi sehari-hari dan pengelolaan likuiditas jangka panjang. Yang ketujuh ada struktur modal, pembahasan mengenai kombinasi yang optimal antara utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan serta dampaknya terhadap risiko pengembalian kepada perusahaan. Yang kedelapan ada pengendalian uang. Teknik ini meliputi teknik pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan dikelola dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan ada valuasi perusahaan. Metode ini untuk menilai suatu perusahaan baik untuk tujuan penggabungan dan akuisisi, penawaran umum saham perdana, ataupun tujuan internal lainnya. Yang ke-10 ada perencanaan pajak. Biasanya strategi ini untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan berbagai insentif dan peraturan pajak yang berlaku. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada keuangan internasional. Biasanya membahas mengenai pengelolaan keuangan dalam konteks global termasuk kurs valuta asing, investasi internasional dan manajemen resiko terkait. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.